Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban. Lebih dari itu, Idul Adha adalah momen untuk menyembelih sifat-sifat buruk yang masih bersarang dalam diri kita. Kesombongan, keikhlasan yang lemah, serta kecintaan berlebihan terhadap dunia, hingga sifat egois dan kurangnya kepedulian terhadap sesama. Darah kurban yang mengalir menjadi pengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang bentuk dan rupa ibadah kita semata, melainkan ketakwaan dan kebersihan hati kita. Sebagaimana ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas makna Idul Adha dalam kehidupan kita agar tidak hanya darah kurban yang mengalir, namun juga berakhirnya sifat-sifat buruk dalam diri kita. Dan untuk membahasnya, seperti biasa telah hadir bersama kita ada ayahanda dan juga gurunda kita, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ayah? Alhamdulillah sehat afiat. Ya. Alhamdulillah. Hari ini insya Allah kita juga memperingati Hari Raya Kurban, Hari Raya Idul Adha. Alhamdulillah. Kita akan juga belajar mengelaborasi sebenarnya mudah-mudahan tidak hanya perayaannya saja yang kita semangat, ya kita excited, tapi juga memaknai sebenarnya hakikat dari Hari Raya Idul Adha itu seperti apa. Insya Allah nanti kita akan bahas Ayah. Tapi sebelum itu, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik. Bicara soal Idul Adha Ayah, ini kan sudah bisa dikatakan ini adalah hari besarnya umat muslim, bahkan bertepatan juga dengan pelaksanaan ibadah haji di Masjidil Haram. Apa kemudian sebenarnya makna? Tadi kan disebutkan di awal di mukadimah bahwa harapannya adalah tidak hanya darah kurban saja yang mengalir. Tapi bagaimana kemudian korelasinya dengan ketika kita berkorban, terlepas sudahlah sifat-sifat buruk dalam hati kita. Penjelasannya seperti apa Ayah? Tafadhol. Iya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Bersyukur kita diberikan umur panjang dan kita masuk pada hari kebesaran umat Islam, syiar Islam, Idul Adha. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kata adha ya itu adalah kata yang memang dipilihkan ya, dipilihkan di dalam hadis-hadis. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wal adha yaumun yudahi. Idul Adha adalah hari menyembelih. Nah, yang dimaksud menyembelih adalah al-an'am, binatang ternak, dan itu tidak semua terbatas pada kambing, sapi dan onta saja. Yang ini yang masyhur di kalangan ulama. Orang jarang memahami ini bahwa sebenarnya ini adalah budaya atau ritual yang primitif. Jadi sebelum Islam datang itu kan aslinya kurban ini memang dari zaman Nabi Ibrahim. Perjalanan agama millatu Ibrahim itu dibawa oleh generasi keturunan baik dari keturunan Ismail maupun dari keturunan Ishak, semuanya menjalankan syariat. Cuma penyimpangan-penyimpangannya itu juga terjadi. Sehingga di dalam tafsir disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas mengatakan, wahum yudarrijunal bait bidamil budni. Mereka itu masyarakat di kota Mekah itu, mereka setelah menyembelih hewan korban itu, darahnya itu dikelilingi ya mengitari Ka'bah, Baitullah itu tadi. Jadi dilumuri dengan darah dari bara korban itu. Kemudian daging-dagingnya pun ditaruh di situ. Nah, nanti keesokan harinya dia lihat apabila dagingnya sudah tidak ada, maka itu berarti diterima oleh Tuhan mereka. Sudah diterima. Padahal kan bisa jadi waktu malam itu yang turun serigala, yang turun macan, yang mengambilnya itu. Nah, itulah aspek primitif pada ibadah
udhiyah atau berkorban ini. Ketika Islam awal-awal dibawa oleh Nabi Muhammad itu sebenarnya ritual ini mau diteruskan. Fa'anzalallahul ayah. Maka Allah menurunkan ayat. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai darah dan daging yang kalian kurbankan itu. Akan tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketundukan, ketakwaannya itu tadi. Nah itu sedikit latar belakang turunnya ayat ini bahwa ini adalah ibadah yang sudah klasik, ibadah yang sudah dikenal dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian penyimpangannya karena ribuan tahun terjadi penyimpangan. Kemudian Islam mau meneruskan tradisi itu, kemudian diluruskan dengan bahwa kurban itu tidak perlu dengan cara melumuri darah Baitullah itu, Ka'bah itu tidak perlu seperti itu. Jadi dagingnya dikasihkan orang, dikasih fakir miskin, yang diterima oleh Allah ketundukan dia terhadap perintah berkurban itu. Oke, Masya Allah. Jadi poinnya seperti tadi Pak Kiai sampaikan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37, bukan darahnya yang sampai kepada Allah, tapi bagaimana ketundukan dan juga ketakwaan. Nah parameter ketundukan dan ketakwaan ini apakah kita juga bisa melihat dalam diri kita Pak Kiai, supaya kita kemudian juga lebih peka dan mempersiapkan sebenarnya, tidak hanya kemudian bahasanya oh ya kita sudah kurban, tapi harapannya ini juga akan diterima di sisi Allah. Ini menarik Mbak Mila. Kalau orang yang dalam kedudukan status sosialnya bagus, dia mampu bukan cuma sekarang, dari beberapa bulan yang lalu dia sudah niat mau melakukan kurban. Bahkan sunnah sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah kemarin, hari Rabu, maka dia bagi orang yang tanggal 1 Zulhijjah niat mau berkorban, maka dianjurkan sama Nabi tidak memotong kuku, motong rambut. Bahkan seandainya ada kulit yang mau terlepas, dia tidak tariknya. Sampai memang kulit itu terlepas sendiri, seandainya ada yang kering dan lain sebagainya. Nah, jadi betapa bagus orang yang mempersiapkan itu. Tapi bagi orang yang sederhana, maka dia boleh-boleh saja. Karena kan hari berkorban itu 4 hari ya, tanggal 10, kemudian ditambah 3 hari tasyrik. 11, 12, dan 13. Pada saat dia di hari 10, tanggal 11, 12, bahkan tanggal 13 baru dia punya uang untuk berkorban, boleh. Tidak ada masalah dan niatnya saja itu bagian dari sesuatu yang punya kemuliaan. Ada anjuran di kalangan ulama fikih ya, ulama fikih seperti Ibnu Asakir memberikan anjuran. Ibadah yang terbaik pada Idul Adha itu adalah iraqatud dam, menyucurkan darah. Itu adalah ibadah yang terbaik. Sehingga dia mengistidlal dari pemahaman tentang iraqatud dam. Kalau nggak punya duit, yang punya uangnya berapa? Uangnya punya uang 100.000 makanya. Belikan ayam, belikan ayam, belikan angsa, bebek. Nanti pulang melakukan sholat Idul Adha, maka dia menyembelih. Dari kesunahan iraqatud dam, mencucurkan darah. Walaupun itu tidak dimaksudkan sebagai kurban, karena memang nggak mampu dia, dan dia tidak disyariatkan, dia di ghairu masyru'ah. Tetapi ulama-ulama saking membesarkan anjuran itu dengan cara yang semacam itu pun masih diminta juga. Nah, jadi seandainya kita punya bikin setiap tahun. Dan kita ini orang Indonesia, para pemirsa, pemahamannya orang Indonesia itu sunnah muakkadah. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah, seperti di Turki, sebagian di India, mereka itu hukumnya wajib berkorban. Setiap tahun sekurang-kurangnya dalam satu keluarga itu ada yang berkorban gitu ya. Nah itu terjadi perbedaan secara fikih ya.
Pak Kiai, kalau kita kemudian membedah lagi ya, bagaimana kejadian istimewa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangan beliau Nabi Ismail alaihissalam. Ini kan sebenarnya kalau dalam gambaran kacamata manusia, apa mungkin, apa bisa tega seorang ayah kemudian menyembelih putra kesayangannya? Tapi pada akhirnya dengan kebesaran hatinya Nabi Ismail, nggak apa-apa ayah gitu, silahkan menaati perintah Tuhan begitu. Nah, nanti kita akan membedah seperti apa kemudian hakikat dari peristiwa besar ini, apa yang sebenarnya tersirat dan juga tersurat dari kisah ini di segmen berikutnya. Pak Kiai, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Akam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Wasman Suryono di Kota Bogor. Kita simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasman Suryono. Izin bertanya kepada pengasuh tafsir Al-Quran CNN TV. Yang pertama, apakah boleh membeli hewan kurban secara online melalui lembaga-lembaga yang ada? Padahal kita tidak secara langsung melihat hewannya. Dan kita pun tidak tahu hewan kurban tersebut disembelihnya di mana. Apakah boleh kurban dengan cara yang semacam ini? Pertanyaan yang kedua, saya sebagai juru masak yang punya keahlian, daging kurban itu semua kita masak dan kita bagikan dalam keadaan matang. Apakah boleh kita berkurban dengan menyalurkan daging kurban yang sudah matang? Dan pertanyaan yang ketiga, seberapa ukuran boleh kita ngambil dari daging kurban bagi kita yang berkurban? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wasman Suryono. Pertanyaannya bagus sekali. Beliau ini chef bintang 5 kayaknya Pak Kiai ya. Masya Allah, luar biasa. Mulia ya. Iya, betul-betul. Ini pertanyaannya sangat relate dan mungkin juga mewakili pertanyaan pemirsa di rumah Pak Kiai. Pertanyaan pertama, ini kan yang sedang tren memang beberapa tahun terakhir supaya praktis kita beli hewan kurbannya online saja. Jadi kita kirim, transfer, selesai, nanti akan kemudian disembelih di sana dan didistribusikan. Metode seperti ini diperbolehkan tidak Pak Kiai? Baik, saya tidak ingin langsung memberikan jawaban, tetapi sedikit ingin memberikan edukasi bagi penonton setia CNN Indonesia. Kalau dilihat dari perkembangan ya dunia perdagangan, dunia ekonomi itu memang perkembangannya sangat pesat. Tetapi ada prinsip dasar yang bisa kita jadikan sebagai sebuah pedoman. Pada dasarnya jual beli itu harus langsung, harus dilakukan mubasyarah langsung. Kemudian ada yang disebut dengan levering, penyerahan uang sekaligus penyerahan barang. Itu adalah mengqobat. Qobat dalam hukum fikih itu, hukum syariat Islam itu bagian dari yang wajib. Lihat barangnya, kemudian sepakati harganya, si pembeli menyerahkan uang, kemudian penjual menyerahkan kambing. Itu adalah prinsip jual beli yang asal. Tetapi pada sistem jual beli di dalam Islam ada yang disebut dengan bai'us salam. Bai'us salam kalau sekarang diinterpretasikan menjadi jual beli inden. Jual beli inden itu diperbolehkan. Syaratnya bahwa di barang ya komoditi yang mau dijual itu harus disebutkan spesifikasinya.
jelas, namanya, serinya, semuanya ditentukan. Kemudian segala sesuatunya, rincian ditentukan, berapa lama dia membuatnya, berapa lama dia memberi DP dan pelunasan bagaimana. Termasuk juga ada aturan wan prestasi. Kalau salah satu yang melakukan wan prestasi tidak memenuhi perjanjian itu bagaimana? Maka manakala ini perjanjian ini ditentukan, maka bai'us salam itu sah. Jadi boleh kita beli mobil dengan inden itu boleh. Apalagi memang pada mobil-mobil yang terbatas ya, dibuatnya itu. Nah, maka ini juga dijadikan sebuah prinsip progresif dalam dunia ekonomi itu. Sekarang sudah ada wakaf online. Sudah ada ya yang ditanyakan Pak Wasman ini adalah kurban secara online. Apakah boleh? Jadi jawabannya sesuai dengan bai'us salam. Kalau kambingnya itu disebutkan, jenis kambingnya, ukuran berapa kilonya, kemudian harganya, ada kelompok A, B, C sudah ditentukan. Kemudian mereka menyebutkan korban dari lokasi korbannya sudah ditentukan, daerah-daerah yang layak untuk mendapatkan hewan korban. Syaratnya bagi orang di kota-kota besar boleh ini. Jadi ada syarat orang-orang yang di kota-kota besar yang kurbannya banyak maka melakukan jual beli online sah. Karena memenuhi kriteria. Tapi kalau mohon maaf di kampung saya umpamanya di Madiun yang bikin korban sedikit, jarang orang yang memiliki kemampuan, maka kita nggak boleh orang kaya di situ kemudian belinya online sehingga dipotongnya di tempat lain. Kenapa? Daerah situ lebih sangat membutuhkan. Jadi seperti halnya zakat, tidak boleh keluar pada ring satu apabila masyarakat situ sangat membutuhkan dengan zakat kita. Pertama memang dibutuhkan. Yang kedua nanti tuduhan bahwa kita tidak bayar zakat. Kita tidak berkurban. Itu ya namanya sadduz zari'ah, menutup penilaian yang buruk terhadap satu perbuatan, hukumnya wajib dalam hukum Islam. Nah, ini yang saya bilang, jadi nggak bisa langsung dijawab karena harus ada beberapa penjelasan yang semacam itu. Boleh dan tidak, sangat kondisional. Ya. Jadi memang lebih afdol ketika kita berkorban, apalagi kita melihat di lingkungan kita masih banyak yang membutuhkan di lokasi tersebut ya Pak Itu Kiai. lebih bagus. Tapi kalau seperti Jakarta ini kan banyak sekali. Betul. Orang-orang, apalagi yang di klaster-klaster, sudah tidak ada yang mustahiknya mamanya. Boleh dengan online. Tapi syaratnya, Itu tadi ya. iya detail penyebutannya itu boleh. Oke, paham. Baik, pertanyaan kedua Pak Kiai terkait mungkin dengan pekerjaannya Pak Wasman. Seringkali kemudian daging kurban ini disalurkan dalam kondisi sudah dimasak atau sudah matang. Apakah ini juga diperbolehkan Pak Kiai? Ya, di dalam 4 mazhab ya tentang penyembelihan kurban dan distribusi kurban, pada dasarnya diperbolehkan. Pada dasarnya diperbolehkan, walaupun tradisinya kalau kurban itu diberikannya mentah. Kalau akikah diberikannya itu matang. Sudah masak ya. Kenapa? Karena akikah itu sedikit. Bisa jadi satu kampung itu yang bikin akikah 1 orang. Atau paling banyak cuma 2 orang yang secara berkebetulan. Berbeda dengan kurban. Kurban itu bisa jadi banyak, melimpah. Repot orang, ya maka mereka memberikannya itu dalam keadaan belum dimasak. Yang kedua, sebenarnya dalam daerah-daerah tertentu dia lebih suka karena daging ini ya, daging yang mereka terima korban, mereka senangnya dibakar. Mereka senangnya bikin sate bareng-bareng. Biasa itu ya, kelompok-kelompok pengajian ya, mereka bakar sate dan sebagainya. Itu mengapa lebih bagus untuk situasi dan kondisi yang semacam ini mereka diberikan yang mentah. Tetapi pada hukumnya seperti Pak Wasman, umpamanya dia sebagai chef senior
Kemudian lebih baik saya matangkan, kemudian dia didistribusikan dalam keadaan matang, boleh. Boleh, oke. Wah, diperbolehkan. Baik. Pertanyaan terakhir Pak Kiai, seberapa besar bagian daging yang boleh diambil atau dikonsumsi bagi yang berkurban? Ya, jadi daging kurban itu dibagi 3. Sulusun linapsihi, sepertiga untuk yang berkurban. Kecuali nazar, kalau dia nazar nggak boleh. Umpamanya dia punya proyek, saya kalau ini selesai sebelum Idul Adha, saya mau bikin kurban. Dia mencicipi saja nggak boleh. Jadi dia nggak boleh. Tapi kalau orang yang cuma sekedar niat tapi tidak sampai pada nazar, boleh dia sepertiga. Sepertiga. Sehingga kalau meminta umpamanya paha belakang, saya kira kalau paha belakang walaupun dagingnya besar, tapi dia tidak melebihi dari sepertiga. Jadi masih boleh. Nah, sepertiga buat diri, sulusun li nafsihi untuk dirinya, sulusun li akrobaihi, sepertiganya itu untuk kerabatnya. Wasulusun lil muslimin, ya, sepertiga lagi untuk kaum muslimin, tetangga dan sekitarnya. Nah, itu sepanjang yang dia bisa distribusikan, tergantung berapa yang dia sembelih, pembagiannya seperti itu. Bahkan di kalangan ulama ada yang memperbolehkan bagian dari sepertiga dirinya, sepertiga sama kerabat itu boleh dijadikan satu. Jadi 2/3 dia lebih banyak mengambil karena dia mau bikin pesta mamanya. Kemudian udah matang dalam bentuk apa sih Mbak Mila? Daging biasanya direndang ya. Direndang, ditongseng, sate banyak. Jadi lapar Pak Kiai. Kemudian dibuatkan box sudah matang dikirim, dia boleh sampai 2/3 itu. Yang sepertiganya dibagikan kepada kaum muslimin. Jadi maksimal ya adalah 2/3. 2/3. Nah pertanyaannya kalau kemudian saya tuh kan udah biasa makan daging, udah saya mau wakafkan seluruhnya, mau saya berikan untuk kaum muslimin untuk dibagikan, boleh? Nah, itu 2 jempol. Masya Allah. Lebih bagus ketika dia sudah niat mensodakokan, maka dia sudah menyerahkan semua. Oke, itu jauh lebih afdol berarti Pak Kiai. Oke, Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah jeda. Nanti kita akan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan spesial Idul Adha masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan spesial Idul Adha. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, mengulang kembali pertanyaan saya yang tadi belum dijawab di segmen pertama. Terkait kalau kita bicara tentang fenomena, bukan fenomena tapi peristiwa agung. Di balik kurban ini adalah ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya, putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Kita akan merasa kok Allah juga tega ya memerintahkan sesuatu hal yang namanya orang tua disuruh menyembelih anak kesayangannya. Sebenarnya apa yang ingin Allah sampaikan di balik peristiwa agung ini Pak Kiai? Apa yang tersirat dan juga apa yang tersurat? Ya, ini adalah jawaban yang disebutkan di dalam ayat tadi itu, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Enggak akan sampai darah dan daging yang kalian korbankan, tetapi ketakwaannya. Pada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam, kan beliau mengatakan, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai ananda, aku melihat dalam mimpi perintah untuk menyembelih engkau. Apa pendapatmu terhadap perintah ini? Maka beliau ya Nabi Ismail mengatakan ya if'al ya bunayya if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu, ya insyaallah aku termasuk orang yang sabar. Artinya menjadi tumbal yang dijadikan kurban itu. Ini kelihatan sekali sebenarnya bukan cuma aspek musyawarah, membuka komunikasi terbuka antara anak sama bapak,
antara anak dengan orang tua. Tetapi kita lihat di sini yang namanya yanaluhu taqwa minkum terjadi. Jadi bukannya Allah tega, tetapi kalau memang dia sudah membuktikan ketakwaannya, nggak mungkin ada keinginan dari Allah itu seperti keinginan yang dewa-dewa, ya Tuhan-Tuhan asnam-asnam pada masa jahiliyah itu. Yang dianggapnya Tuhan mereka itu butuh dengan darah, butuh dengan daging. Pada saat dia mengatakan, fima tu'mar, ya, lakukan ifal ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, itulah yang diterima. Maka digantikan dengan seekor gibas. Mbak Mila, ini sebenarnya kisah ini mundur ke belakang. Kita pernah mengatakan tadi di awal bahwa ritual kurban ini adalah ritual yang primitif dan sudah klasik betul. Awalnya itu sebenarnya kan pada masa Nabi Adam alaihissalam. Ketika dua anaknya itu ya sudah dewasa dan mereka sudah punya usaha, sudah bekerja. Salah satu putra beliau Habil itu ya sebagai peternak. Kemudian Qabil dia sebagai seorang petani. Maka kurban di zaman Nabi Adam syariatnya itu mengorbankan, memberikan sesuatu kepada Allah dari profesi, hasil profesi dia. Maka Habil membawa seekor kambing ke tengah lapang. Kemudian Qabil membawa berapa jumput ikatan besar dari gandum yang dia panen. Nah dulu pelaksanaannya itu ditaruh di tengah lapang. Di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran itu dikatakan apabila seseorang sudah niat itu mengorbankan maka nanti turun api. Apabila korbannya itu terbakar maka itu ditolak korbannya. Tapi kalau tidak turun api dan itu diterima oleh Allah. Nah pada waktu itu gandum yang dikorbankan oleh si Qabil itu terbakar. Sementara gibas yang besar yang dikorbankan oleh Habil itu diterima oleh Allah. Dan itu dinaikkan. Maka gibas yang diturunkan sebagai pengganti Ismail adalah gibas yang disodakohkan oleh Habil pada masa Nabi Adam alaihissalam. Itu menurut salah satu versi penafsiran. Nah, jadi intinya ada benang hijau yang menghubungkan awal mula peristiwa kurban dengan praktek kurban yang sekarang itu awalnya semacam itu. Dan sekarang dibatasi yang namanya kurban itu adalah binatang ternak. Oke. Pak Kiai, kalau kemudian ini dalam pandangan saya atau dalam pendapat saya ini semacam apa ya? Allah yang ingin mengajarkan kepada kita untuk kita tidak terlalu lekat dengan sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita. Sesuatu yang mungkin kita cintai. Sebenarnya Allah itu pengen menguji. Ini kalau misalnya sesuatu ini yang kutitipkan kepadamu aku ambil, apakah engkau ridho dan rela ya? Ini pandangan saya Pak Kiai. Apakah kira-kira juga sejalan dengan mungkin hakikat dari ibadah kurban ini Pak Kiai sebenarnya? Jadi kalau Allah memberi rezeki lewat rekening kita, lewat tangan kita, sebenarnya Allah juga menitipkan buat orang lain. Ya, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilina wal mahrum. Pada harta-harta mereka itu Allah berikan kepada mereka secara khusus haqqun lis-sa'ilin, tapi di situ ada hak orang-orang yang membutuhkan dan meminta, wal mahrum, orang-orang yang tidak meminta. Nah, oleh karena itu kita bukan pemilik 100%. Ada kriterianya bahwa kita cuma sepertiga yang kita punya dari yang kita punya. Itu mengapa syariat sepertiga Mbak Mila itu disunahkan. Ulama mengatakan kalau kita dapat ya duit 1 juta, rezeki 1 juta, maka sepertiganya itu berikan kepada orang lain. Itu bukannya wajib ya. Iya, bukan wajib. Itu adalah sodakoh tatawu yang luar biasa. Karena memang pada hakikatnya
hakun lisa'ilina wal mahrum. Nah, termasuk juga dalam hal lingkungan kita. Oh, ini masyarakatnya jarang makan daging. Kadang dia makan cuma sekali. Maka kita punya kewajiban ritual berkurban dalam rangka memenuhi gizi mereka. Itu adalah sebuah aplikasi dari sebuah penekanan hakun lisa'ilina wal mahrum. Sungguh luar biasa sebenarnya. Pada saat orang melakukan itu, dia sebenarnya bukan orang yang baik. Ya. Dia adalah orang yang sedang taat dengan perintah Perintah Tuhannya. Nah, itu Masya yang Allah. bagus. The real MBG, makan bergizi gratis nih Idul Adha Pak Kiai ya, salah satunya ya Pak Kiai, Masya Allah. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen terakhir, kita jeda kembali, pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan spesial Idul Adha, masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Idul Adha, darah kurban mengalir, sifat buruk berakhir. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, Pak Kiai. Beberapa kali saya juga mendengar, mendapatkan informasi juga dari kajian bahwa afdolnya memang ketika kita melaksanakan kurban itu yang berkurban juga yang menyembelih sebenarnya. Ini memang sebuah anjuran atau seperti apa sih sebenarnya Pak Kiai? Kalau misalnya saya yang berkurban, saya perempuan, apakah juga ada anjuran untuk saya juga misalnya harus menyembelih gitu Pak Kiai untuk kaum perempuan, seperti apa Pak Kiai? Ya, di dalam hadis sahih sahabat Anas bin Malik meriwayatkan, Ra'aitun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazbahu ya biyadaihi ya, beliau menyembelih dengan kedua tangannya. Artinya beliau memang menyembelih korban dengan tangannya langsung. Dan beliau digambarkan itu waya dahu qadamahu ala sifahiha. Beliau itu caranya itu tempelengan kepalanya itu diinjak dengan kaki kirinya ya, kemudian satu lagi maka beliau motong sendiri. Padahal seorang nabi dan rasul sebagai seorang tokoh, kalau seandainya dia bilang, tolong dong korbankan saya, maka sesungguhnya orang sahabat-sahabat akan antri untuk melakukannya. Tapi beliau tidak meminta tolong. Ini menunjukkan bahwa kesunahannya yang afdolnya itu, melakukannya itu kalau korban maka lakukan dengan tangannya sendiri. Bagaimana kalau perempuan? Saya lihat ada satu hadis ketika Nabi mengatakan minta kepada Sayyidah Aisyah untuk ditajamkan pisau. Jadi pada masa itu wanita itu mengasah pisau itu biasa, ya supaya pisaunya itu tajam. Apakah boleh bagi wanita kalau memangnya wanita itu sanggup menyembelih, melihat darah, kemudian sanggup dengan tenaga menahan tenaganya kambing dan apalagi sapi umpamanya, sebenarnya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, oke. Cuma ya itu dalam batas afdoliyah saja, tetapi memang kan wanita lebih terbatas. Iya. Untuk Saya pengalaman saya Mbak Mila tahun 2004 ya, saya menyembelih onta di Mina. Di Jabal Kurban itu saya berkorban, tapi saya minta izin menyembelih sendiri karena pengalaman ya. Cuma sayang saya cari mau ke sini saya dokumentasinya itu karena dulu kan pakai Polaroid gitu loh. Nah itu nggak kuat lama, belum disalin sehingga barangnya ada tapi gambarnya yang sudah hilang. Jadi afdolnya memang dilakukan oleh mereka yang berkurban. Apakah memang ada keistimewaan lain Pak Kiai? Misalnya mungkin mendapatkan pahala yang lebih sempurna misalnya, atau seperti apa sih sebenarnya Pak Kiai ketika ya otomatis ya kalau dia mengerjakan sendiri. Kan gini, itu dia termasuk ibadah maliyah gitu. Seperti halnya zakat. Zakat itu adalah ibadah maliyah. Apakah boleh dia menghantarkannya langsung? Bagus. Tapi dia boleh meminta tolong kepada orang untuk menghantarkannya. Tergantung pertimbangannya. Kalau dia memang mahmul,
tidak berharap syuhra, tidak kemasyhuran, dia tidak mengharapkan itu, maka dia memanfaatkan orang jasa untuk menyembunyikan dirinya, maka bisa jadi itu lebih afdal. Tapi pada saat yang lain ketika dia mengerjakan sendiri, bisa jadi itu yang lebih afdal dibandingkan ya dengan menyuruh orang lain kalau dianya mampu. Oke. Pertanyaan yang juga sering muncul Pak Kiai, mana yang harus dilaksanakan lebih dulu, misalnya berkurban atau akikah? Ya. Ini kan biasanya aduh pas dekat-dekat kurban anak lahir nih harus akikah dulu. Tapi kalau kemudian sebenarnya sudah diset untuk memang misalnya ada dana untuk kurban tapi harus akikah dulu. Jadi mana yang kemudian harus diprioritaskan Pak Kiai kalau kondisinya seperti para ini? pemirsa, ini pertanyaan yang klasik ya, selalu di majelis-majelis taklim dipertanyakan itu. Kita lihat saja, akikah itu adalah dengan kelahirannya seorang anak. Nah, kalau kelahirannya seorang anak, maka yang masyru', yang disyariatkan itu ibu bapaknya. Ya kan? Anak itu belum punya apa-apa dan dia belum mengerti syariat. Maka yang disyariatkan itu ibu bapaknya. Ibu bapaknya apabila ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan 60 hari Mbak Mila. Kalau selama 60 hari dia mampu, maka masih diminta. Sunnahnya hari ke-7 bikin akikah. Tetapi kalau dia nggak sempat atau belum dapat uang banyak, maka 60 hari dia masih diminta, masih disyariatkan untuk membuatkan akikah. Tapi kalau dia tidak mengerjakannya tapi mampu, walaupun anaknya sudah umur 80 tahun, dia sudah umur 100 tahun, bapaknya masih diminta untuk membuatkan kurban untuk anak. Tercatat sebagai hutang. Sebagai hutang, karena memang tergadai kalau bahasanya. Ya, bahwa kullu maulud murtahanun ala akikotihi. Anak itu tergadai dengan akikahnya itu. Dan jadi mampu selama 60 hari sampai kapanpun minta. Lah kalau nggak mampu, maka bapaknya sudah tidak mampu, anaknya bisa jadi tahu, bisa jadi tidak tahu. Umpamanya seperti kita nih. Dulu kita dibuatkan akikah apa tidak? Iya juga sih. Ya kan? Nah, maka juga. kalau kita menduga-duga, jangan-jangan bapak saya nggak bikinin itu. Nggak bagus. Maka seyogianya bagi sesuatu yang kita tidak tahu, maka kita lakukan kurban. Kecuali memang dulu bapak sebenarnya pengen buatkan, tapi dulu nggak mampu. Kan lain lagi gitu ya. Nah itu pertimbangan. Atau bahkan dia membuat pengakuan, kamu nanti kalau punya uang buat bikin akikah aja. Dulu bapak sebenarnya mampu, tapi tidak membuatkannya. Kita boleh punya uang bikin akikah dan tidak mesti nunggu Idul Adha. Tidak menunggu. Jadi dia yang terlepas dengan waktu. Jadi kesimpulannya masalah akikah itu dia mesti tanya sama orang tuanya. Kalau dia tidak tahu, maka jangan menuduh kalau dia tidak dibuatkan. Maka lebih bagus dia membuat kurban. Jadi bisa jalan dua-duanya. Pak Kiai, terakhir sebagai penutup, bagaimana itu tadi ikhtiar kita atau menjaga supaya kita tetap konsisten. Artinya momen Idul Adha ini tidak kemudian, atau keikhlasan yang sudah kita kita usahakan ketika kita berkurban ini akan menjadi sesuatu yang istiqomah sepanjang tahun, Pak Kiai. Ya, sebenarnya kalau dia lihat filosofinya, ya naluhu taqwa minkum, bahwa hebatnya Nabi Ibrahim, hebatnya Nabi Ismail, ya dalam ketakwaannya dia mau mengorbankan kekasih yang tercinta. Sudah umur 80 tahun, punya anak satu-satunya, tapi perintahnya suruh sembelih, kan cuma mau ngukur sejauh mana ketakwaannya. Kalau seandainya itu dia ingat itu, maka menyisihkan uang kurang lebih sekitar 3,5 sampai 4 juta, maka sesuatu yang bisa dia persiapkan dana per tahun itu sebenarnya jauh lebih mudah, dan itu dia akan mendapatkan itu nilai ketakwaannya itu. Dia nabung untuk menjadi seorang orang yang menyembelih korban. Itu nilainya sangat tinggi.
ketika dia benar-benar mempersiapkan. Oke, mempersiapkan itu juga bagian dari bentuk juga ketakwaan dan juga Iya. ketundukan ya. Jadi tidak ada sebenarnya istilah saya tuh sebenarnya nggak mampu. Padahal ya itu tadi Allah sudah mempersiapkan ya, memberikan rezeki, bahkan mungkin memampukan kita sebenarnya untuk melakukan kurban ya Pak Kiai. Iya. Oke, baik. Luar biasa Pak Kiai, jazakallah khair ilmunya hari ini. Sama-sama. Mudah-mudahan bagi para pemirsa juga, kita semua yang sudah melaksanakan kurban, Allah bisa terima ibadah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin, dan Allah mampukan kita di tahun depan untuk bertemu lagi dengan Idul Adha dan juga memampukan kita lagi untuk berkurban. Amin. Itu harapan kita Ya semua. Allah. Terima kasih Pak Kiai, pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Harisaka, mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak Kiai. wabarakatuh.